Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah dilimpahkannya, sehingga kami semua masih diberi kesempatan untuk bernafas sampai saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang akhlak terpuji, yaitu istiqomah. Istiqomah sendiri memiliki makna lurus, tegak, atau dalam bahasa bakunya adalah konsisten. Ada beberapa pengertian mengenai istiqomah menurut beberapa ahli, yaitu sebagai berikut. Istiqomah menurut Ali bin Abi Thalib adalah sebagai tindakan melakukan suatu kewajiban. Ibnu Abbas memaknai istiqomah dengan 3 arti. Pertama adalah istiqomah dengan lisan dengan sikap bertahan dengan membaca syahadat. Kemudian yang kedua adalah istiqomah dengan hati, yakni dengan melakukan segalanya dengan disertai niat yang jujur. Yang ketiga adalah istiqomah dengan jiwa, di mana seseorang senantiasa menjalankan ibadah serta ketaatan kepada Allah secara terus-menerus. An-Nawani memaknai istiqomah sebagai tetap di dalam ketaatan, sehingga istiqomah sendiri memiliki pengertian bahwa seseorang senantiasa ada di dalam ketaatan dan di atas jalan lurus di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mujahid memaknai istiqomah sebagai komitmen terhadap kalimat syahadat dan juga tauhid hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan istiqomah. Hadirnya istiqomah bagi umat Islam memiliki beberapa keutamaan. Yang pertama, jaminan surga bagi yang menjalankan aktivitas ibadah dengan istiqomah. Ketika seseorang mampu menjalankan aktivitas ibadahnya dengan cara istiqomah, maka ia akan mendapatkan pahala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Innallazina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Menerapkan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari adalah sesuatu yang sangat dianjurkan, terutama dalam aktivitas beribadah. Dengan menerapkan istiqomah, kamu akan merasa lebih ringan saat menjalani ibadah karena merasa tidak ada beban. Keutamaan istiqomah yang kedua, yaitu terhindar dari kesedihan dan kekhawatiran. Orang yang senantiasa istiqomah akan terhindar dari kesedihan dan kekhawatiran. Dua rasa yang seringkali mengganggu manusia sehingga tidak fokus dalam beramal. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surat Al-Ahqaf ayat 13. Innallazina qalu rabbunallahu tsumastaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Keutamaan istiqomah yang ketiga yaitu amalan yang dicintai Allah. Istiqomah juga sering diartikan sebagai sebuah amalan yang konsisten. Meskipun ia kecil, tetapi bila dilakukan dengan konsisten maka itu lebih baik dibandingkan amalan yang banyak tapi jarang-jarang untuk dilakukan. Amalan seperti ini dicintai Allah, sebagaimana pada hadis Nabi SAW.
Berbuat sesuatu yang tepat dan benarlah kalian, dan amal yang paling dicintai Allah adalah amalan yang terus-menerus meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari. Ada beberapa contoh penerapan istiqomah yang perlu kalian ketahui. Di antaranya yaitu: yang pertama, selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa selalu menjauhi apa yang menjadi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun. Yang kedua, melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Yang ketiga, belajar terus-menerus dalam hal kebaikan sampai benar-benar paham. Yang keempat, selalu menaati peraturan baik yang ada di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Yang kelima, selalu menjalankan kewajiban dengan rasa senang dan nyaman, tidak merasa dipaksa atau dibebani. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.